Halo Smart Parent. Saya Ariston. Kali ini saya ingin membahas mengenai biaya pendidikan anak. Kita belajar mengenai bagaimana menghitung biaya pendidikan anak ketika anak memasuki masa perkuliahan. Mempersiapkan dana saat ini untuk kira-kira 10-20 tahun ke depan. Nah, saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara sederhana untuk menghitung berapa biaya pendidikan anak untuk 10-20 tahun ke depan di masa-masa anak memasuki masa kuliah. Jadi untuk Smart Parent, bagi orang tua mungkin sudah mempersiapkan biaya untuk anaknya dari dini ya, dari sekarang, karena setiap tahunnya biaya pendidikan anak selalu mengalami inflasi biaya pendidikan sekitar 15-20%. Nah, oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita share screen ke handphone ya. Oke, kita masuk ke handphone. Kita buka aplikasi Financial Calculator. Nah, kita pilih TFM Calculator. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya. Jadi saya hanya mencoba sharing untuk saat ini. Teman-teman mungkin tahu ya, untuk biaya masuk ke jurusan kedokteran di Universitas Pelita Harapan atau UPH bukan uang papa habis ya. Jadi kalau tidak salah, menurut data yang pernah saya baca, itu masuk kedokteran sekitar 600 juta sekian ya untuk masuk biaya kedokteran di UPH. Jadi anggap kita buatlah ya 500 juta untuk saat ini. Kita isi 500 juta, kemudian itu 500 juta di present value. Present value itu nilai saat ini. Nah, kenaikan inflasi biaya kuliah itu sekitar 15-20%, itu sekitar 17% ya, kita buat ya, 17% di annual rate-nya. Kemudian jika anak kita sekarang umur 8 tahun, 7 tahun, mungkin kuliah nanti memasuki kuliah 17-18 tahun ya, usia masuk. Jadi mungkin kita buat periodenya sekitar 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi kita pilih dia di annually. Oke. Nah, berapa nilai untuk 10 tahun ke depan? Nilai 500 juta sekarang, jika mengalami inflasi tiap tahun sebesar 17%, maka di 10 tahun ke depan itu nilainya menjadi
2,4 miliar. Ini teman-teman ya, 2,4 miliar ya. Jadi kita harus mempersiapkan dana saat ini berapa. Nah, oke. Berapa yang harus kita cicil per bulannya untuk mencapai 2,4 miliar. Nah, kita hitung untuk 10 tahun ke depan itu sebesar 120 bulan. Jadi ubah ke monthly ya, 120 bulan. Kemudian rate-nya 17%. Present value kita hapus. Payment kita untuk per bulan, payment atau PMT kita klik, sekitar 7.700.000 yang harus kita simpan. Kita harus save untuk 7 juta untuk mencapai 2,4 miliar per bulannya selama 10 tahun. Bisa kita bayangkan ya teman-teman. Nah, bagaimana hal ini kita penuhi? Oke. Kita harus melihat kalau kita tabung ke bank itu tentu pertama nilai bunga yang kita tabung itu bunganya ya paling kita simpan sekarang 10 juta, besok bisa 10 tahun lagi mungkin ya kalikan 120 bulan itu ya sekitar 840 ya, 840. Nah, oke. Jadi kita coba melihat bagaimana kita mengalokasikan dana kita ke suatu media investasi yang mana dengan memutar uang yang kita simpan itu kita bisa capai 2,4 miliar. Namun setiap investasi tentu ada resiko. Nah, resiko ini bisa saja di pertengahan jalan dana yang kita simpan tadi terpakai, dan terpakai bisa karena kemalangan, bisa karena penyakit, bisa karena urusan yang mendadak. Ya, jadi kita investasikan itu tadi, udah kita simpan tadi, bisa tidak tercapai 2,4 miliar. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana kita mengalihkan risiko tadi. Nah, kita carilah media investasi yang mengandung unsur kita mencari asuransi ya yang mengandung unsur investasi. Jika teman-teman smart parent saat ini nonton video ini ya bisa menghubungi saya
bagaimana untuk teknik investasi yang mengandung yang di dalamnya kombinasi dengan asuransi. Dimana karena ketika resiko kita alami, resiko kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, segala cita-cita kita masih bisa tercapai. Jadi pihak asuransi dapat mengcover risiko hidup, risiko kesehatan, risiko keuangan kita, dan anak-anak tetap masih bisa mewujudkan cita-citanya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.